Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru bergabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martial Back chapter 5436, lanjutan dari kemarin, yaitu 5435. Di sini diceritakan ledakan baru pada saat inilah truk Territory Road yang telah dikirim terbang menabrak sebuah rumah bobrok dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Menetas, darah menetes dan memercik ke tanah waktu Solah berhenti pada saat ini. Di alun-alun Azure Void, Pasyanke memegang tombaknya dengan satu tangan. Dan di atas tombaknya ada tubuh melengkung, tombak menembus tubuh itu dan darah hitam menetes ke bawah. Semua jenis tahu terjalin dan membentuk keseimbangan aneh di tubuhnya, tetapi pemilik tubuh ini dapat merasakan bahwa keseimbangan ini sangat rapuh. Dan jika ada sedikit kelainan, itu akan rusak. Setelah keseimbangan ini rusak, banyak kekuatan tahu akan meledak. Dan apa yang menunggunya adalah kutukan abadi. Kamu ditembak naga Azure, suntuan wilayah yang menawan menatap Yangke akan dengan ekspresi yang rumit. Matanya seperti mata air menyedihkan dan penuh dengan ketidakpercayaan. Seolah-olah dia tidak menyangka bahwa penguasa wilayah yang bermartabat seperti dia bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari lawannya. Sosoknya jauh lebih kecil dari Tus Territory Road. Ketika tuan wilayah Tus menyerang musuh barusan, dia juga menggunakan teknik rahasia untuk mengikutinya seperti bayangan. Dengan bantuan aura dan tubuh fisik penguasa wilayah, dia diam-diam mendekati musuh. Tuan wilayah ini tidak pernah berniat meremehkan seorang kultivator ras manusia Orde ke-8. Ini adalah pelajaran yang telah mereka pelajari dari berbagai medan perang di luar pembatasan besar awal surgawi. Oleh karena itu, meskipun sepertinya Tus Territory Road telah menyerang ke depan sendirian, itu sebenarnya adalah serangan gabungan dari 3 Territory Road. Penguasa wilayah mempesona bersembunyi di belakang temannya, sementara penguasa wilayah Cakar Burung memberikan tekanannya dan menggunakan divisinya untuk menarik perhatian musuh. Ini bukan pertama kalinya ketika penguasa wilayah bekerja sama untuk mengalahkan Azure Void Pass dan membunuh beberapa master ras manusia Orde ke-8. Ini juga alasan mengapa Lawyer Lot dan klan Tinta sengaja meninggalkan mereka bertiga, karena mereka cukup kuat untuk menghadapi segala kemungkinan bahaya. Dengan koordinasi seperti ini, mereka tidak pernah melakukan kesalahan sehingga bisa dikatakan tidak pernah gagal. Namun ada yang salah kali ini. Tuan wilayah Tus dikirim terbang ke detik berikutnya, sementara tuan wilayah mempesona yang mengikuti dari belakang ditusuk oleh tombak. Mata Cloud Territory Road menyipit karena dia tidak berani bertindak gegabah. Dia bisa merasakan bahwa tombak pihak lain masih mengandung kekuatan kekerasan yang belum meletus. Jika dia bertindak gegabah, penguasa wilayah mempesona akan segera mati. Meskipun mereka dikejutkan oleh kekuatan Orde ke-8 manusia ini, mereka telah menang. Pada saat ini, Carming Territory Road terlihat sangat menyedihkan. Dia telah dipukul oleh tombak Yangke dan dadanya telah tertusuk. Tetapi itu bukan seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Dengan tangan putih, Kyo-nya juga menusuk dada Yangke dan meraih jantungnya. Seseorang hampir bisa merasakan detak jantungnya yang kuat. Dia hanya perlu menggerakkan sedikit kekuatan untuk menghancurkan jantung manusia Orde ke-8 ini dan membunuhnya. Namun dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia diam-diam menatap Yangke dan tiba-tiba tersenyum. Kamu sangat kuat. Dia tidak tega membunuh ras manusia yang begitu kuat dari Orde ke-8. Kekuatan tinta memenuhi udara dan mengalir ke tubuh Yangke. Dan dalam sekejap mata, kekuatan hitam pekat menyebar dari tubuhnya. Dia ingin mengubah musuh yang kuat ini menjadi murid klan tinta sendiri. Kekuatannya tidak lemah untuk memulai, jadi jika dia memiliki murid klan tinta untuk melindunginya, dia akan menjadi seperti harimau dengan sayap. Yangke tidak bergerak seolah-olah dia mengkhawatirkan sesuatu. Kekuatan tinta dengan cepat merusaknya dan bahkan matanya menjadi hitam. Kesuksesan tuan wilayah Cakar Burung yang gugup menghela nafas lega. Dia tidak ingin melihat temannya mati di sini, tapi sekarang musuh telah berubah menjadi murid tinta dan jenderal hebat lainnya telah muncul di sisinya. Ini tidak diragukan lagi adalah hasil terbaik. Turunkan aku, The Carming Territory Road memerintahkan, nadanya lembut seolah dia sedang berbicara dengan kekasihnya. Baik, Yangke menjawab. Carming Territory Road tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah dan mengeluarkan raungan sengit saat dia mencengkram jantung Yangke dengan erat. Namun sebelum dia bisa menghancurkan hati musuhnya, semua jenis energi misterius meletus dari tubuhnya. Pada saat itu, banyak tahu memenuhi udara menyebabkan tubuh memesona tuan wilayah yang menawan membengkak menjadi bola sebelum meledak.
Darah menghujani saat potongan daging terbang kemana-mana. Tubuh Karming Tolotilirat meledak menjadi bunga darah. Bergantian peristiwa yang tiba-tiba mewujudkan penguasa wilayah Cakar Burung baru sekarang menyadari bahwa musuh tidak takut dengan korosi kekuatan tinta yang sudah muncul di sebelahnya seperti hantu. Tombaknya yang panjang menari-nari di udara saat terbang ke arahnya. Tuan wilayah Cakar Burung mengeluarkan raungan sengit saat kekuatan tintanya melonjak, mengubah cakar dan sayapnya menjadi senjata tajam untuk melawan Yangkai. Darah menyembur keluar dan pada saat itu baik Yangkai dan penguasa wilayah Cakar Burung dibunuh luka akibat serangan pihak lain. Situasinya tampaknya seimbang, tetapi jantung tuan wilayah Cakar Burung menjadi dingin. Dia bukan tandingan lawannya, dan Orde ke-18 manusia ini jelas ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Jadi dia tidak berniat bertahan sama sekali. Dia hanya ingin mempertaruhkan nyawanya. Hanya dalam 3 nafas waktu kedua sosok itu terpisah. Tuan wilayah Cakar Burung terengah-engah, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ada ratusan luka tombak di sekujur tubuhnya dan tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang utuh. Jika hanya ini yang ada, itu akan baik-baik saja. Tetapi kuncinya adalah luka-luka ini mengandung semua jenis energi aneh yang mempengaruhi kekuatan tintanya, menyebabkan kekuatannya melemah saat dia bertarung. Pada saat ini raungan keras terdengar dan sosok tinggi bergegas keluar dari samping, tiba di belakang Yangkai dalam sekejap mata. Membuka kedua tangannya yang besar, sosok itu bergegas menuju Yangkai. Itu adalah penguasa wilayah Tus yang akhirnya kembali sadar dan datang untuk mendukung temannya. Pada saat ini tidak ada bingung, tidak dapat memahami mengapa dalam waktu singkat dia dikirim terbang. Salah satu temannya meninggal sementara yang lain terluka. Mencoba menemukan yang selamat di medan perang ini, namun pertempuran ini telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi bahkan jika ada yang selamat, bagaimana mereka bisa tetap di sini? Dia tidak merasakan vitalitas apapun melewati medan perang seperti api penyucian. Dia tiba-tiba di puncak celah gunung, melihat ke bawah dia melihat sebagian dalam celah gunung juga dipenuhi mayat. Wajah Yangkai menjadi suram, meskipun dia tidak tahu pertempuran seperti apa yang telah dihadapi ras manusia di celah gunung ini. Dia dapat menyimpulkan dari pemandangan di depannya bahwa pasukan klan tinta telah menembus pertahanan celah gunung ini dan bergegas ke celah gunung untuk bertarung sampai mati dengan tentara ras manusia. Dia segera melihat kapal perang pengusir ke klan tinta yang telah terbelah dua, dan setelah merasakannya sejenak dia melihat reaksi samar dan formasi alam semesta. Formasi semesta yang tertinggal di kapal perang pengusir di klan tinta inilah yang telah membimbingnya ke sini. Jalur gunung mana ini? Yangkai tidak tahu, jadi dia terus mencari dan segera tiba di alun-alun. Setiap alun-alun jalan manusia dapat dikatakan sebagai tempat latihan pasukan besar ras manusia. Pada saat ini, ketika seseorang melihat ke atas sejak pertempuran di alun-alun ini sangat jelas, tidak diketahui berapa banyak masyarakat